Nah, kembali lagi kita ke masalah ini Mas, pekerjaan. Mungkin sekarang kerja di mana Mas? Ya, sekarang tuh ya bisa dibilang CEO Mas saya tuh. CEO. CEO tuh maksudnya gimana tuh Mas? CEO loh Mas, masa nggak tahu loh. Nah, yang saya tahu itu CEO itu di yang sekarang-sekarang itu viral di Dracin-Dracin gitu loh. Tapi itu Apa bisa bisa dibilang juga itu sama Mas, ah, tapi ini beda gitu. oh, bedanya gimana tuh? Oh ini cuci lap ompreng Mas. Oh, ada saja ini Mas. Mas Beki pemirsa, jadi singkatan dari CEO itu cuci, lap, dan ompreng gitu Iya ya. benar-benar Mas. Nah, untuk apa mungkin tempat-tempat apa namanya pindah-pindah ke lain hati gitu mungkin. Kalau masalah asmara gimana tuh Mas? Kalau masalah asmara ya pindah-pindah sih udah banyak Mas Udah gitu. banyak, Iya, tapi ya saya yang tinggal terus Mas gitu. Saya yang Oh, diselingkuhin, saya tinggal terus itu. nah itu menurut Mas Beki rasanya itu gimana kalau misalkan kita ditinggal? Ya dibilang sakit ya sakit lah Mas, Hmm, tapi lah masih banyak ini cewek lain. bukan hanya satu ya? Iya, bukan cuma satu Nah, cewek. pemirsa, jadi seorang cowok itu memang harus terbilang kuat ya, karena apa namanya, kalau misalnya dalam asmara itu ya lumayan sakit sih Mas ya, kalau Iya, ditinggal sama cewek. iya. Heeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara podcast Nongki Nongkrong Ngobrol Sambil Ngopi. Kembali di malam hari ini saya Uyun Pacok dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu kita pada malam hari ini yaitu Cobek. Selamat malam Kang Cobek, Bapak Cobek. Malam juga Mas Ucok. Nah, gimana kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik saja ya. Oke, pada malam hari ini Mas Cobek mau sedikit menceritakan kisah perjalanan hidupnya dari mulai kecil hingga dewasa ya. Nah, Mas Cobek boleh diperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Fikri Haikal. Ya. Ya sering dipanggil dengan sebutan nama Cobek Nah, karena ya panggilan rekan-rekan. mungkin ada yang lebih unik lagi gitu, misalkan Cobek cowok berkelas, nah apa gimana yang lainnya? Apa cuma panggilan teman-teman aja? Ya mungkin itu karena panggilan teman-teman sajalah. Mhm. Cobek, eee, lahirnya, tahun berapa mungkin? Kalau lahir tuh saya di tahun 1999 Mas. Oh, 1999. Iya, Tergolong masih muda ya? ya masih dibilang muda lah. Terus Mas Cobek ini, sekolah, nah awal sekolah itu di SD mana tuh? Ya kalau masalah pendidikan tuh SD saya tuh di SD Utama Nah, awal SD mula. Utama, terus masuk SMP apa Sanawiyah? Dulu masuknya MTS. MTS ya, MTS Utama juga ya? Iya, MTS Utama juga. Eee, Mas Cobek, apa namanya, eee, hobinya itu apa sekarang? Kalau dulu sih ya Mhm. hobinya itu voli bola.
Ya kalau untuk sekarang ya kadang bisa dibilang hobi mancing bisa, Iya. ya hobi tidur juga ya itu hobi saya. Oke. Eh Sekarang bisa diceritakan Mas Cobek, perjalanan kehidupannya mungkin sedikit saja biar pemirsa tahu gitu. Ya jadi, eee, dari kecil ya, Iya. mungkin ya dari kecil saya ya bisa dibilang anak manja lah. Oh iya, iya, heeh. Jadi terkesan segala sesuatu yang dipinta itu dikasih gitu Iya, ya? Heeh. alhamdulillah gitu. Mmm, Dan beranjak dewasa lah ya, iya. dari situ baru kerasa gitu, Mmm, susahnya kehidupan tuh seperti apa iya, gitu. heeh. Nah, dari situlah saya lulus sekolah ya, Mhm, terus saya cobalah mencari pekerjaan. mhm. Nah, pekerjaan awal mula bekerja itu di mana Mas Taufik? Oh, kalau awal mula bekerja tuh saya ya, dulu tuh ya ngerantau dulu Mas, Ke daerah mana tuh ke kira-kira? daerah Karawang dulu tuh. Karawang. Masuk pabrik apa kerja apa namanya, eee, kuli gitu? Kalau dulu alhamdulillah ya, dapet rezeki itu masuk di pabrik. Tapi Mas, Iya, masuk pabrik tuh benar-benar susah ya, dibilang mhm, susah ya benar-benar susah. Kalau belum rezekinya kita ya mhm. nggak bakal keterima gitu. Mmm, Dulu aja saya sampai ke, eee, apa namanya, ke sana ke sini, mhm. masukin lamaran sana sini, Iya, sampai akhirnya saya nyoba ke suatu PT yang di mana saya baru datang aja udah diusir sama satpamnya Mas, dulu. diusirnya kenapa itu Mas? Ya mungkin karena nggak ada lowongan ataupun Mmm, ya karena emang tidak membutuhkan pekerjaan. nah, dengar-dengar kan kalau ada nih, sebagian mungkin ya, kalau kita ngelamar itu harus ada uang sekian gitu. Itu menurut Mas Cobek itu sendiri gimana? Ya kalau hal-hal seperti itu ya jelas ada Mas, gitu. Mhm, Itu tergantung lagi balik lagi ke kitanya sendiri gitu. mhm, Kalau kita, eee, pengen kita lebih dewasa, kita lebih mandiri, mhm, ya cari pekerjaan dengan cara mandiri gitu loh, mmm, tanpa ada sangkut paut sama orang lain gitu. mhm. Setelah ini di Karawang itu kemana lagi tuh Mas? Nah, di Karawang tuh kurang lebih saya itu 1,5 tahunan Satu itu tahun Mas. setengah. Iya, Lanjut ke mana? habis dari situ tuh kan dulu tuh keganjal sama yang namanya penyakit Covid dulu, ada Covid Oh waktu itu. iya, mhm, Nah, dari situ ya kebetulan saya habis kontrak dari situ Mas. mhm, Saya pulanglah ke rumah gitu. iya, Ya di rumah bantu-bantu orang tua gitu, mmm, kerja serabutan lah, mhm, bisa dibilang serabutan gitu. Di situ saya sambil lamar-lamar lagi, mhm, bolak-balik lagi ke Karawang, bahkan ke Jakarta, kemana ya. Saya mhm, udah nyoba tapi belum ada hasil gitu. mungkin belum ada jodohnya kali ya, belum ada Iya. kesempatan yang Nah, dari situ adalah saudara ngajakin buat kerja mhm. gitu. Itu kerja di mana Pak, Mas? Dulu tuh ya kerjanya itu ya di daerah Majalengka Mas dulu. Majalengka di pabrik juga apa Ini kalau di Majalengka tuh dulu tuh bisa dibilang Kosipa. Kosipa? Koperasi ya Iya, kalau ini koperasi? koperasi simpan pinjam gitu loh Mhm. Mas. Itu berapa lama tuh?
di koperasi? Kurang lebih di koperasi itu 1 tahunan lah, Mas. 1 tahun. Iya. Nah, setelah itu ada yang lain apa gimana gitu? Ya tahunan itu kurang lebih lah setahun saya kerja di situ, habis itu lah ya karena ya kerjaannya kurang bagus buat saya gitu ya, mending ya putusin buat keluar. Nah dari situ ya alhamdulillah saya bukan alhamdulillah ya, apa namanya, saya nganggur agak lama itu dari situ. Berapa tahun apa berapa bulan itu? Kurang lebih 6 sampai 8 bulan tuh. Nganggurnya? Iya, nganggurnya tuh. Nah, kurang cocok sejak di koperasi itu gimana Mas Cobek? Apa gajinya kecil, apa konsumennya ditagihnya susah gitu, apa gimana? Ya, kalau masalah itu sih Mas, kalau saya kurang masuk sih dalam hal penagihan seperti itu, karena ya saya orangnya lebih ke misalkan saya nagih tuh Mas, nagih, orangnya itu nggak ada uang, tapi saya Harus dapat gitu, dapat uang. wajib ya? Iya, tapi saya nggak tega gitu Iya, Mas. biasanya kalau di koperasi itu, kalau konsumen nggak ngasih angsuran untuk hari itu biasanya gaji kita yang dipotong Nah ya? itu Mas, benar sekali Mas. Kayak gitu. Mas maaf dulu ya, Iya, ini boleh rokok dulu boleh ya. boleh, sambil merokok. Terus nah, suka dukanya di dalam pekerjaan itu gimana Mas Cobek tuh? Ya Dari apa namanya, dari sekian lama dan sekian banyaknya apa, pekerjaan yang Mas Cobek, jalani itu apa gitu? ya kalau sukanya ya nggak munafik sih Mas, kalau sukanya itu ya kita dapat gaji, kita dapat uang ya. Kalau dukanya ya adalah kadang temen ada yang nggak suka, Suka atau ada yang dalam sirik segi ya? hal pekerjaan kan ada yang senggol-menyenggol gitu. Jadi bersaing juga gitu Mas ya? Iya bener, bersaing juga. Nah, ngomong-ngomong ini Mas Cobek ini udah beristri apa masih lajang ya? Kalau sekarang alhamdulillah masih lajang Mas. Oh, masih lajang. Tapi udah ada kali pasangan mah gitu? Kalau pasangan alhamdulillah udah ada. Udah ada, Tapi alhamdulillah. dulu saya pernah Mas, sampai ke apa namanya, itu tuh kalau kita tukar cincin tuh apa namanya? Tunangan? Oh Tunangan, oh tunangan iya ya. tunangan, Nah kalau dulu pernah sampai ke tunangan Mas. Nah saya di situ mutusin lah, bilang dulu sama keluarga, saya memutusin bahwa saya mau serius sama orang ini gitu. Nah jalanlah waktu kurang lebih 1 tahun 1,5 tahun. Iya. Saya jalan hubungan itu, yang namanya hubungan ya Mas, Iya. pasti ada orang yang dimana ngeganggu ke hubungan kita. Ada yang cemburu gitu ya? Nah dari situ adalah orang yang ngedeketin pasangan saya gitu. Itu kira-kira berapa lama hubungannya Mas kira-kira? Kurang lebih itu ya 1,5 tahun apa lebih lah Mas. 1,5 tahun udah tuker cincin ternyata nggak jadi gitu? Iya. Lumayan. Terus gimana nih Mas Beki, apa udah ada gantinya tuh? Masalah pasangan? Pasangan? Oh, kalau masalah pasangan alhamdulillah sih Mas sekarang udah ada sih. Alhamdulillah juga ya. Iya.
Gimana tuh, lebih cantik yang sekarang apa yang dulu nih? Kalau masalah cantik sih Mas itu ya Relatif mungkin ya? relatif kalau Eee, masalah cantik, cewek kan namanya juga heeh, cantik gitu. mungkin dari segi apa, perhatiannya, apa, kesetiaannya mungkin? Ya mungkin kalau dari segi perhatian sama kesetiaan ya lebih baik yang sekarang gitu Nah, Mas, gitu. ya mudah-mudahan saja ya Mas, yang sekarang itu menjadi apa namanya, pasangan yang memang siap untuk diajak ke jenjang pernikahan mungkin ya, Iya jadi iya jodohnya Mas Beki nih gitu iya, amin impiannya. Mas, amin amin Heeh. amin. Nah kembali lagi kita ke masalah ini Mas, pekerjaan. Mungkin sekarang kerja di mana Mas? Ya sekarang tuh ya bisa dibilang CEO Mas saya tuh. CEO. CEO tuh maksudnya gimana tuh Mas? CEO loh Mas, masa nggak tahu loh. Nah yang saya tahu itu CEO itu di yang sekarang-sekarang itu viral di Dracin-Dracin gitu loh. Tapi itu Apa bisa bisa dibilang juga itu sama Mas, ah, tapi ini beda gitu. oh, bedanya gimana tuh? Oh ini cuci lap ompreng Mas. Oh, ada saja ini Mas Beki pemirsa. Jadi singkatan dari CEO itu cuci, lap, dan ompreng gitu Iya ya. benar benar Mas. Nah, kisah perjalanan itu gimana tuh Mas masuk, ke jadi CEO ini nih? Ya awal mula masuk ke program Prabowo itu MBG itu ya, Mhm, eee, saya tahu ada lowongan di situ tuh mhm, karena ada tetangga yang bilang, "Wah mhm, tuh ada lowongan," mhm. nah katanya. Iya iya. Ya alhamdulillah persyaratan-persyaratan saya masih komplit loh Heeh, Mas. Ya udahlah saya masukin. iya, Nah dari situ kan persaingan juga banyak tuh, yang mhm, lamar juga tuh pastinya ya, banyak mhm. pastinya gitu yang Soalnya mau. kondisi apa, pekerjaan sekarang itu emang sulit, sementara yang membutuhkan lebih banyak gitu. Nah benar sekali Mas, gitu. Bisa dilanjutkan, Mas? Nah, apa namanya, persyaratan saya alhamdulillah komplit, nah Mhm, baru saya ngelamar. iya, Nah dari situ, ya kurang lebih 1 minggu dari ngelamar tuh, ada panggilan interview Mas. mmm, Dari interview itu ya kurang lebih seminggu juga lah, alhamdulillah ya diterima. alhamdulillah diterima Mmm, kerja. iya iya. Suka dukanya kerja di apa namanya, program ini gimana Mas Begi? Ya kembali lagi lah, kalau Mhm, sukanya mah ya kita tuh ya, satu banyak teman, heeh, kedua ya banyak itu, makan mungkin ya? ya bisa dibilang banyak makan juga Mas. Jadi biasanya apa namanya, kalau tiap hari kita makan beli kan sekarang mah gratis Ya gitu. bisa dibilang gitu, ada lebihnya juga gitu kan, Heeh. dari masak-masak juga ya pasti ada lebih juga. Jadi gaji itu bisa kita simpan mungkin untuk masa depan Ya gitu karena benar benar Mas, makannya gratis kan gitu. mhm. Mhm. Nah kalau dukanya itu gimana Pak Beki? Kalau dukanya itu ya kita tuh ya apa namanya, kadang harus melawan rasa malu, satu itu malu. Mhm. Malunya maksud malunya karena pekerjaannya mencuci piring atau gimana Mas Ya Beki? kan kalau cuci cuci kayak gitu kan relatifnya perempuan nggak Mas, ya. Heeh heeh. Sedangkan saya cowok gitu Mas. Mmm, Nah, satu itu, kedua ya dukanya itu ya, kita tuh ya sebelum kerja tuh harus nunggu dulu, mmm, si omprengnya itu datang semua gitu, harus mhm. nunggu dulu. Itu belum nanti sesudah dicuci ya kita harus ngelap lagi gitu Mmm, sampai benar-benar steril, benar-benar bersih gitu Mas. mhm. Itu waktu kerjanya mulai masuknya jam berapa tuh, Mas? Kalau masuk kerja tuh ya biasanya mulai bekerja tuh ya habis zuhur lah Mas, Habis kurang lebih zuhur, ya. sampai jam Sampai ya kadang malam mmm, gitu, kadang ya
masih sore gitu, gimana apa namanya, kekompakan anak-anak rekan-rekan saya gitu. Terkadang bisa cepat, mungkin terkadang bisa lambat ya. Nah, ya benar sekali, Nah, di Mas. program ini tuh apa namanya, kayak di pabrik-pabrik pakai apa namanya, ada shift-shift-an nggak? Ya, ada bisa dibilang sip-sipan juga karena ya ada yang bagian persiapan, ada yang bagian masak, Iya iya. ada yang bagian pemorsian, buat morsi-morsi itu loh, Mas, tuh. Ada bagian supir, ada bagian kebersihan. Jadi di sip-sip. Oh, Jadi ada. sehari itu tuh full ada yang kerja gitu. Untuk di tempat Mas Beki tersendiri ada berapa karyawan kira-kira? Kalau keseluruhan ya kurang lebih 50-an, Mas. 50-an, banyak Iya. juga ya. Itu semua gitu dari staf bawah mungkin sampai manajer ya? Iya, itu kurang lebih segituan lah, 50-an. Gimana nih, merasa cocok di pekerjaan yang sekarang apa gimana gitu? Ya, alhamdulillah sih, Mas, dijalani aja. Dijalani aja, Mmm. oke. Nah, Mas Beki, sudah berapa tempat yang Mas Beki coba melamar gitu, ke beberapa pabrik, mungkin bisa diceritakan? Kalau masalah pekerjaan ya, saya tuh, udah berapa tempat ya. Pertama tuh ya saya bekerja tuh di pabrik. Kedua saya bekerja di mana ya, saya lupa lagi, di koperasi itu loh, Mas. Koperasi yang kedua. Nah, ketiga saya kerja di pernah loh kerja saya jadi tukang galon, Mas, tahu? Tukang galon, iya Ya, iya, nah, antar galon mungkin. ya itu cuma sehari loh, Mas, di Sehari. situ. Oh, bisa begitu kenapa tuh, Mas? Iya, pas saya masuk ke situ, ya yang punyanya kan orang Cina loh, Mas. Nah, saya kan baru masuk, Iya suruh bawa galon full, ada 7 gitu apa iya, 8. Nah, masuklah perumahan gitu loh. Nah, di perumahan tuh ada satpam kan di depan, pos iya, satpam, lagi duduk lagi pada ngopi ya. Nah, di sebelum masuk pos satpam itu ada yang namanya polisi tidur kan. iya, Nah, kebetulan si motornya itu nggak ini loh, Mas, nggak ada rem depannya. oh iya, Ya, masuklah saya, injak polisi tidur. Tuh, otomatis kan motor tuh Oleng, goyang-goyang ya, oleng ya. Saya udah teriak, "Pak, awas Pak, iya. nggak ada remnya." Nah, diem aja ya, saya tabrak aja, Mas. Waduh, kok bisa gitu ya? Terus Iya. itu satpamnya gimana tuh? Ya marah-marah sama saya, Mas. Ya dari situlah ya saya putusin buat keluar karena ya membahayakan orang lain gitu. Nah, dari situ pernah saya juga keliling kayak apa namanya, cari beli rongsokan kayak gitu. Di Oh, Karawang merongsok, tuh, iya. bandar rongsok ya tempatnya, Sama tetangga diajak itu. Nah, habis dari situ ya saya pernah kerja di Jakarta juga, dikunci pernah gitu, duplikat kunci. Nah, yang terakhir ya di sekarang itu, Mas, di Waduh, MBG. lumayan banyak juga ya tempat-tempat, yang sudah dicoba untuk bekerja Mas Beki ini ya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk apa, mungkin, tempat-tempat apa namanya, pindah-pindah ke lain hati gitu mungkin. Kalau masalah asmara gimana tuh, Mas? Kalau masalah asmara ya pindah-pindah sih udah banyak, Mas, gitu. Udah banyak, Iya. Tapi ya saya yang tinggal terus, Mas, gitu. Saya yang diselingkuhin, saya tinggal terus itu. Nah, itu menurut Mas Beki rasanya itu gimana kalau misalkan kita ditinggal? Ya dibilang sakit ya sakit lah, Mas, tapi lah masih banyak ini cewek lain. Bukan hanya satu ya? Iya, bukan cuma satu. Nah, pemirsa
Jadi seorang cowok itu memang harus terbilang kuat ya. Karena apa namanya, kalau misalnya dalam asmara itu ya lumayan sakit sih Mas ya, kalau Iya. ditinggal sama cewek. Iya. Heeh. Nah, Mas Beki, kita ketahui kan di zaman sekarang itu mencari pekerjaan itu terbilang sulit gitu ya. Iya, Mas. Banyak sekali orang-orang yang memang membutuhkan sekali dengan sebuah lowongan pekerjaan. Nah, menurut Mas Beki itu caranya gimana untuk menyikapi tentang ini? Oh, hal ini gitu ya. Ya untuk menyikapi hal ini ya kita tuh ya jangan istilahnya putus asa lah, Mas. Kita ditolak di tempat kerjaan di lowongan ini ya kita jangan putus harapan, kita cari lagi yang lain. Kita cari lagi yang lain sampai benar-benar ada dan sampai benar-benar keterima. Iya, dan harus apa namanya, disertai dengan keyakinan juga ya yang kuat. Benar. Supaya tidak mudah putus asa gitu, karena kan terkadang udah masuk ke sini belum juga ada yang cocok gitu. Iya, benar Belum sekali. juga diterima. Nah, tapi suatu kepastian kalau kitanya apa namanya, mau gitu dan tekadnya bulat pasti ada gitu. Iya, pasti ada, Mas, Walaupun itu. itu di bidang kayak kuli bangunan. Iya. Iya. Saya juga dulu sempet, Mas, kerja sampai di kuli bangunan juga pernah, Mas. Berapa lama tuh, Mas? Kuli bangunan mah cuma berapa minggu lah, bisa dibilang sebentar lah. Iya, iya. Nah, dari sekian banyak pekerjaan Mas Beki itu yang paling disukai itu di bidang apa gitu, Mas? Yang paling disukai ya bisa dibilang di pabrik, Mas. Pabrik. Tapi ada tapinya, Mas. Di pabrik tuh ya kita tuh bisa dibilang kesel, Mas. Karena kerjaan tuh itu terus gitu loh, Mas. Jadi nggak ada apa namanya, hal-hal lain gitu loh. Oh iya. Tergolong apa, jenuh ya? Iya, jenuh bisa dibilang. Nah, kalau macam di yang sekarang kerja itu gimana Mas Beki? Ya kalau yang sekarang ya alhamdulillah lah sambil dijalani, tapi yang bikin betahnya itu ya rekan-rekannya juga gitu. Pada asik gitu, nggak pada saling apa, sikut menyikut gitu. Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Mas Beki itu dari pengalaman yang sekian banyaknya gitu, agar menjadi inspirasi teman-teman pemirsa di luar sana dalam mencari pekerjaan itu harus gimana gitu, harus berbekal apa gitu. Oh, itu jadi motivasinya ya, Mas, ya? Ya kalau dari saya tuh ya, satu, jangan pernah menyerah. Iya, itu yang pertama. Iya, kedua tuh ya kita tuh harus berdoa dan harus berusaha. Iya. Nah, terus juga apa namanya, kita tuh harus benar-benar kayak rajin mencari pekerjaan, entah itu dari sosial media ataupun apa. Nyari informasi ya? Iya, benar. Nah, apa namanya, kalaupun misalkan ada lowongan terus ditolak, ya kita tuh ya cari lagi. Nah, kalau satu hal lagi nih Mas Beki, kalau di segi asmara itu untuk cepat dapat apa namanya, gantinya itu gimana tuh triknya tuh? Oh, kalau masalah asmara tuh Mas ya, kita tuh Biar ya apa namanya, mungkin sebagian pemirsa
kita itu ada yang lagi mencari trik atau mencari. Kalau masalah asmara satu sih Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu satu, kita tuh harus percaya diri. Ya, pede gitu ya, pede. Bisa dibilang pede itu. Peledak gitu. Ya, peledak boleh lah gitu, percaya diri gitu. Meskipun kita nggak punya uang ya percaya diri harus nomor satu aja gitu. Iya. Masalah tampang mau hitam mau ya gimana lah. Kalau yang penting diri, pede aja. ya, pede aja lah. Itu yang pertama. Mungkin ada yang lainnya Mas Beki. Ya kita juga ya harus bisa sedikit lah gombal-gombal gitu. Iya. Digombalin gitu. Iya, gombalin kayak gitu. Nah, apa namanya? Secara kan yang kita tahu biasanya itu cewek itu yang melihat itu yang apa? Materialistis. Nah, lebih ke sana lah gitu. Iya. Menurut Mas Beki gimana tuh? Ya, namanya cewek ya wajar lah kalau materialistis tuh wajar gitu. Karena ya bisa dibilang tanpa uang wanita nggak bisa apa namanya itu tuh Mas, bersolek gitu. Iya gitu. Luar biasa pemirsa ya. Dari kisah perjalanan kehidupan Mas Beki dari bidang asmara, dari bidang pekerjaan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang bisa diambil lah sedikit-sedikitnya untuk dikaji buat kedepannya ya. Iya. Ada mungkin yang lain Mas Beki dari segi pengalaman apa gitu yang mau dikasih tahu sama pemirsa mungkin Ada satu lah ya ini buat rekan-rekan, buat teman-teman ya satu sih menurut saya pribadi. Di zaman sekarang kan susah Mas nyari pekerjaan. Kerjaan apapun. Iya. Selagi itu halal ya kerjain. Dan selagi itu tidak membuat rugi orang lain ya kita kerjakan. Karena zaman sekarang tuh ya benar-benar susah nyari kerjaan. Luar biasa sekali pemirsa ya, dari pengalaman-pengalaman Mas Beki ini dalam apa namanya belajar mandiri lah gitu. Supaya dalam kehidupan itu tidak mengandalkan orang lain Mas Beki ya. Benar-benar. Betul sekali. Nah pemirsa mungkin dari podcast malam hari ini cukup sekian saja. Terima kasih Mas Beki atas waktunya. Sama-sama Mas. Semoga sukses. Kita tutup saja podcast malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsat.